Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dengan saya Harmita Ahmad. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai barisan dan deret. Nah, untuk barisan dan deret ini adalah peta konsepnya. Pada pertemuan pertama kita akan menjelaskan apa itu barisan. Barisan dan deret yang akan dipelajari khususnya barisan dan deret aritmetika dan geometri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari barisan aritmetika ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu murid mampu menentukan pola dari suatu barisan bilangan. Kemudian murid juga mampu menjelaskan pengertian barisan aritmetika serta murid mampu menentukan rumus suku ke N barisan aritmetika. Nah, sekarang perhatikan pola barisan berikut. Ada 4 barisan di sini. Kita akan mengecek satu-satu apakah ini termasuk pola barisan dan dia masuk di pola barisan apa. Ada 4 barisan di sini. Kita akan menentukan apakah dia masuk pola barisan. Kemudian jika masuk pola barisan, dia termasuk pola barisan aritmetika atau tidak. Nah, kita perhatikan yang pertama 3, 5, 7, 9, 10. Antara suku pertama dan suku kedua adalah plus 2. Kemudian jika dijumlahkan lagi 5 tambah berapa hasilnya 7, maka sama saja plus 2. 7 ke 9 juga plus 2, kemudian 9 ke 10 juga plus 2. Berarti ini termasuk barisan ya. Kemudian kita perhatikan yang nomor 2. Apakah sama polanya dengan yang nomor 1? 80 ke 40, kemudian ke 20, kemudian ke 10. Tentu saja berbeda dengan yang pertama tadi. Ada perbedaan. Jika mau disamakan 80 ke 40 itu minus 40. Kemudian dari 40 ke 20 minus 20. Berarti tidak sama lagi polanya. Maka untuk ini kita lihat bahwa dari 80 ke 40 itu dikali 1/2. Kemudian 40 ke 20 kita juga kali dengan 1/2. Begitupun yang terakhir 20 ke 10 juga dikali 1/2. Nah, barisan nomor 1 dan nomor 2 nanti yang akan kita pelajari, yang ini namanya barisan aritmetika. Sedangkan yang di bawah sini namanya barisan geometri. Lanjut, yang nomor 3. Apakah dia termasuk barisan aritmetika atau barisan geometri? 2 ke 5 plus 3. Kemudian 5 ke 10 plus 5. Kemudian 10 ke 17 itu plus 7. 17 ke 26 itu plus 9. Ya, tentu saja ini berbeda dengan yang nomor 1. Ya, yang nomor 1. Tapi jika diperhatikan, selisih dari selisihnya sama semua, yaitu 2. Ini namanya pola barisan bertingkat. Selanjutnya, nomor 4, ini namanya barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu adalah jumlah 2 suku di depannya itu merupakan hasilnya yang ketiga ini. 0 tambah 1 sama dengan 1, kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2, ini 3 ditambah 5 sama dengan 8. Itu dikatakan Fibonacci. Oke, jadi pola barisan adalah aturan atau keteraturan tetap yang menghubungkan satu suku dengan suku berikutnya dalam sebuah barisan bilangan. Jadi pola barisan itu ada aturannya dan dia teratur di dalamnya. Nah, kemudian karena kita akan membahas barisan aritmetika, misalkan kamu ingin membeli pizza kesukaanmu dengan menyisakan dengan konsisten tiap hari uang jajanmu dengan jumlah yang sama. Atau kamu melihat deretan kursi yang bertambah 2 kursi di setiap baris belakangnya. Nah, inilah contoh dari barisan aritmetika. Kata kuncinya adalah di sini konsisten.
konsisten dengan jumlah yang sama. Kemudian di sini juga ada bertambah 2 kursi setiap baris belakangnya. Itulah yang dikatakan barisan aritmetika, itulah perbedaannya dengan barisan-barisan yang lain. Kemudian contohnya 3, 5, 7, 9, 11. 3, 5, 7, 9, 11. Kita perhatikan di sini 3 elemen, nama elemennya adalah U1 atau suku pertama. Lanjut, 5 adalah U2-nya atau suku kedua. 7 suku ketiga, 9 suku keempat, 11 adalah suku kelima. Kemudian selain itu ada elemen lain. U1 atau suku pertama biasa disebut A. Kemudian tentu saja barisan aritmetika itu konsisten, jumlahnya bertambah atau berkurang. Nah ini, dari 3 ke 5 itu ditambah 2. Kemudian dari 5 ke 7 juga ditambah 2. Dari 7 ke 9 juga ditambah 2. Kemudian dari 9 ke 11 juga ditambah 2. Selisih ini dalam matematika disebut sebagai beda. Ini adalah bedanya. Atau lebih disingkat B. Nah, perhatikan lagi, lihat suku pertamanya U1. U1 sama dengan 3. 3 itu adalah A-nya. Kemudian untuk mengetahui U2, maka A ditambah 2. Kemudian untuk mengetahui U3, A ditambah 2 ditambah 2. Jadi di sini U2 3 ditambah 2. A-nya adalah 3, kemudian B-nya adalah 2. Lanjut, U3 itu 3 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 3 itu adalah A, kemudian 2 itu adalah B. Ada berapa B-nya? Ada 2. Sehingga A ditambah B sama dengan 2B. Jadi A ditambah 2B. Selanjutnya U4. U4 itu berarti A ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ini U4. Jadi ada berapa B-nya? Ada 3. 1, 2, 3. Jadi A ditambah 3B. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah U17-nya? Maka perhatikan dulu, U1 itu A, U2 A ditambah B, kemudian U3 A ditambah 2B, U4 A ditambah 3B. Yang sama adalah semua memiliki nilai A. Ada semua nilai A-nya. Berarti U17 juga ada nilai A-nya. Ditambah. Kemudian untuk U1 B-nya 0. U2 B-nya hanya 1. U3 B-nya 2. U4 B-nya 3. Berarti perhatikan U3 2, U4 3. Berarti kalau U17 di sini 16. Atau dengan kata lain, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Jadi kalau misalkan saya katakan berapa rumus U97-nya? Maka A ditambah 96B. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi secara garis besar barisan aritmetika adalah sebuah rangkaian angka yang polanya sangat teratur, di mana selisih antara dua suku yang berdekatan selalu sama. Selisih tetap inilah yang menjadi kunci utama yang membedakan dia dengan barisan yang lainnya. Selisih ini disebut beda atau B. Kita masuk ke contoh. Tentukan contoh dan bukan contoh barisan aritmetika pada barisan berikut dan beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Jadi ingat,
kalau misalkan barisan aritmetika, kita cukup mengetahui apakah B-nya sama. Itu saja, B-nya sama. Perhatikan di sini, 2 ke 6. Kita lihat, kita hitung. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian 10 dikurangi 6. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Kemudian 14 dikurang 10 sama dengan 4. Ini juga 4. Berarti karena B-nya sama, maka ini merupakan contoh dari barisan aritmetika. Kemudian lanjut. Dari 1 ke 8. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Kemudian 27 dikurangi 8 itu lebih dari 7. Berarti dia bukan contoh aritmetika. Selanjutnya, bisa dilihat seperti di bawah, 100 dengan 90. Jadi 90 dikurangi 100, maka jawabannya adalah minus 10. Lanjut, 80 dikurangi 90, minus 10 juga. Nah, ini juga minus 10. Jadi ini adalah contoh dari barisan aritmetika. Jadi perhatikan, barisan aritmetika ada yang positif, ada juga yang negatif. Lanjut, yang di bagian bawah. Minus 10 ke minus 5. Berarti minus 5 dikurangi minus 10. Ini positif 5 ya. Ini juga positif 5. 5 dikurangi 0 juga positif 5. 10 dikurang 5 juga positif 5. Maka ini juga termasuk contoh barisan aritmetika. Kemudian ini lagi yang bagian bawah, yang bagian bawahnya 20 dikurangi 10. Nah, walaupun tanpa dikurang-kurangi atau dicari selisihnya, kita bisa langsung mendeteksi bahwa ini bukan barisan aritmetika. Kenapa? Karena ini 10, kemudian ke 20, kemudian ke bawah lagi. Dari 10 ke 20 kan naik, kemudian dia ke turun 15, kemudian 15 ke 25. Tentu ini bukan contoh barisan aritmetika. Jadi sudah tahu bedanya kan? Jadi aritmetika itu yang paling jelas adalah bedanya atau selisihnya. Nah, bagaimana dengan soal ini? Diketahui barisan aritmetika berikut 3,7, 11, dan seterusnya 47. Berapa banyak suku pada barisan aritmetika tersebut? Sukunya. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Jadi kita harus tahu yang mana A-nya, yang mana B-nya, yang mana UN-nya. Jadi yang berapa banyak suku berarti kita harus mengetahui ini 47 ini adalah suku keberapa. Itu ya, itu poinnya ya. Jadi kita harus ketahui bahwa 47 ini suku keberapa. Jadi UN-nya, UN yang tidak diketahui ini adalah 47. Lanjut. Kita juga harus mengetahui nilai A-nya. A-nya itu artinya suku pertama. Suku pertamanya adalah 3. Ini A-nya ya. Kemudian kita juga harus mengetahui B-nya. Nah, B-nya itu adalah selisihnya. Jadi 7 dikurang 3 sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. 11 dikurang 7 sama dengan 4. Jadi B-nya adalah 4. Ya, B-nya sama dengan 4. Kemudian setelah diketahui semua komponennya, masukkan ke dalam rumusnya. UN diketahui bahwa UN-nya 47. Lanjut, A-nya diketahui sama dengan 3. Kemudian N-nya yang dicari. Kemudian B-nya adalah 4. Setelah itu 47 sama dengan 3 ditambah. Kali masuk. 4 kali N sama dengan 4N.
Kemudian 4 kali minus 1, 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi minus dikurang 4. Setelah itu, yang sejenis sukunya ya, 3 dikurangi 4. 3 dikurangi 4 sama dengan minus 1. Ditambah 4N. Nah, yang mau dicari kan nilai N. Berarti kita sisakan yang ada variabel N-nya. Jadi sama dengan 4N. Agar 4N-nya berdiri tunggal, maka yang ininya dihilangkan. Kita hilangkan. Ditambah 1. Minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ruas kanan ditambah 1, maka ruas kiri juga ditambah 1. Jadi 47 ditambah 1 sama dengan 48. Kemudian yang mau dicari adalah nilai N-nya. Berarti kalau N koefisiennya sama dengan 1 ya. Jadi 4 diapakan sehingga hasilnya sama dengan 1. Jadi 4 dibagi dengan dirinya sendiri. 4 dibagi 4. Jadi semuanya dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kalau ruas kanan dibagi 4, otomatis ruas kiri juga harus dibagi 4. 48 dibagi 4 sama dengan 12. Maka ada berapa banyak suku dari barisan tersebut? Ada 12. N sama dengan 12. Oke? Jadi pertama adalah cari dulu elemen-elemennya yang akan disubstitusikan ke dalam rumusnya. Soal selanjutnya, diketahui suatu barisan aritmetika memiliki suku keempat, berarti U4. U4 sama dengan U4 rumusnya A ditambah 3B. Ingat ya, tadi N dikurang 1, kalau 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ini sama dengan 11. Lanjut, suku ke-9, U9. A ditambah 8 sama dengan 26. Kemudian ini supaya diketahui nilai B-nya, maka kita eliminasi. Yang dieliminasi adalah yang A-nya. A-nya ya. Jadi kalau mau dieliminasi maka dikurangkan. A dikurang A sama dengan 0. Kemudian 3B dikurang 8B sama dengan minus 5. Minus 5B sama dengan 11 dikurangi 26 sama dengan minus 15. Kemudian yang dicari adalah nilai B-nya. Jadi supaya jadi 1 di sini, maka minus 5 dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi ruas kanan dan ruas kiri masing-masing dibagi dengan minus 5. Minus 5 dibagi minus 5, 1. Minus 15 dibagi minus 5 sama dengan 3. Maka diketahui nilai B-nya. Sekarang diketahui nilai B-nya. Apakah perlu kita mencari nilai A-nya? Ya, tidak perlu ya. Kenapa? Karena perhatikan lagi bahwa misalkan U1, U2, U3, sampai seterusnya. U3 ini termasuk U1 ditambah bedanya. Ya, seperti itu ya. Jadi U3 ini U1 tambah 2B. Jadi kalau kita mencari nilai U4, maka cukup U3 ditambah 1B. Kalau mau mencari U5, maka 1, 2. Ada 2B. Begitu ya. Jadi untuk mengetahui U11, maka perhatikan dari U11, dari U9 ya yang paling dekat, U9, U10, U11. 1, 2, berarti ada 2B. Jadi U9 ditambah 2B. Bilanya sudah diketahui 26 ditambah bedanya sudah diketahui, bedanya adalah 3. Maka 26 ditambah 6
sama dengan 32. Seperti ini ya. Jadi kita tidak usah mencari nilai A-nya. Cukup mengetahui nilai B-nya. Sedangkan nilai B sendiri kita boleh tidak mesti menggunakan cara ini. Jadi kita lihat saja U4, ini cara cepatnya ya. U4 sama dengan 11. U9 sama dengan 26. Kenapa kita tidak usah menggunakan nilai A-nya? Karena A-nya pasti habis. A-nya pasti habis kalau dieliminasikan. Karena sama-sama koefisiennya. Jadi tinggal cari saja selisihnya. Selisih dari selisih B-nya. Jadi 4 dikurang 9 sama dengan minus 5. Minus 5B. Kalau ini 11 dikurang 26 sama dengan minus 15. Sama saja ya. Jadi seperti itu. Semoga dipahami. Kita lanjut ya. Keempat. Diketahui suatu barisan aritmetika memiliki suku kelima adalah 34 dan suku ke-11 adalah 10. Tentukan nilai dari suku ke-9 barisan tersebut. Nah, untuk contoh nomor 4, silahkan kalian jawab di rumah masing-masing. Kemudian kalian bisa tuliskan jawaban kalian di kolom di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.